The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab tambahan. Sejarah singkat mengapa konsumen Amerika Serikat berpikir sebagaimana mereka berpikir. Untuk mengerti psikologi konsumen modern dan mengetahui kemana mereka mungkin menuju kelak, Anda harus tahu bagaimana mereka sampai di sini. Bagaimana kita semua sampai di sini. Jika Anda tertidur pada tahun 1945 dan baru bangun pada 2020, Anda tidak bakal mengenali dunia di sekeliling Anda. Jumlah pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode itu nyaris tidak ada tandingannya. Jika Anda melihat tingkat kekayaan di New York dan San Francisco, Anda bakal kaget. Jika Anda membandingkannya dengan kemiskinan Detroit, Anda bakal kaget. Jika Anda melihat harga rumah, biaya kuliah, dan perawatan kesehatan, Anda bakal kaget. Jika Anda melihat bagaimana rata-rata orang Amerika berpikir mengenai tabungan dan belanja secara umum, Anda bakal kaget. Dan jika Anda mencoba berpikir mengenai narasi yang masuk akal mengenai bagaimana semua itu terjadi, tebakan saya adalah bahwa Anda bakal salah total. Karena yang terjadi tidak intuitif dan tidak bisa diperkirakan. Yang terjadi di Amerika sejak akhir Perang Dunia Kedua adalah cerita konsumen Amerika. Ceritanya membantu menjelaskan mengapa orang berpikir mengenai uang sebagaimana adanya sekarang. Cerita pendeknya, dulu segalanya sangat tidak pasti, kemudian sangat baik, kemudian cukup buruk, kemudian benar-benar baik, kemudian benar-benar buruk, dan sekarang kita ada di sini. Dan saya pikir ada narasi yang menautkan segala peristiwa itu. Bukan laporan rinci, melainkan cerita mengenai bagaimana segalanya cocok. Karena ini upaya menautkan peristiwa-peristiwa besar, ada banyak rincian kejadian selama masa itu yang dilewatkan. Saya bisa sepakat dengan siapapun yang menunjukkan hal-hal yang saya lewatkan. Tujuannya di sini bukan menjabarkan tiap kejadian, melainkan melihat bagaimana satu permainan mempengaruhi yang berikutnya. Beginilah cara konsumen modern muncul. Pertama, Agustus 1945. Perang Dunia II berakhir. Menyerahnya Jepang adalah hari paling bahagia dalam sejarah Amerika, tulis The New York Times. Namun ada pepatah, sejarah hanyalah satu kejadian sesudah kejadian lainnya. Kebahagiaan karena berakhirnya perang segera disusul pertanyaan, apa yang terjadi sekarang? 16 juta orang Amerika, 11% penduduk, ikut perang. Sekitar 8 juta pergi ke luar negeri. Rata-rata umur mereka 23. Dalam 18 bulan, semuanya kecuali 1,5 juta bakal pulang dan melepas seragam tentara. Kemudian apa? Apa yang akan mereka lakukan sesudahnya? Di mana mereka akan bekerja? Di mana mereka akan tinggal? Itu pertanyaan-pertanyaan paling penting pada masa tersebut karena dua alasan. Satu, tidak ada yang tahu jawabannya. Dua, jika tidak bisa dijawab dengan cepat, skenario yang paling mungkin di mata banyak ahli ekonomi adalah bahwa ekonomi bakal kembali ke lembah depresi besar. 3 masalah sudah membesar selama perang. Pertama, pembangunan rumah berhenti karena hampir semua kapasitas produksi dialihkan untuk membuat perbekalan perang. Tak sampai 12.000 rumah per bulan dibangun pada tahun 1943, setara kurang daripada satu rumah per kota di Amerika. Para serdadu yang pulang menghadapi kekurangan rumah yang parah. Kedua, pekerjaan spesifik yang ada selama perang membuat kapal, tank, dan pesawat terbang tiba-tiba tidak diperlukan lagi sesudah perang. Berhenti dengan kecepatan dan skala yang jarang dilihat di bisnis swasta. Tak jelas di mana para mantan serdadu bakal bekerja. Ketiga, angka pernikahan naik selama dan sesudah perang. Para serdadu tidak ingin kembali ke rumah orang tua. Mereka ingin berkeluarga di rumah sendiri dengan pekerjaan bagus segera. Itu membuat khawatir para pembuat kebijakan, terutama karena depresi besar masih belum lama berlalu, berakhir baru 5 tahun sebelumnya. Tahun
Tahun 1946, Council of Economic Advisors memberi laporan ke Presiden Truman memperingatkan depresi berskala penuh akan terjadi dalam 1 sampai 4 tahun ke depan. Mereka menulis di memo lain tahun 1947 merangkum pertemuan dengan Truman. Boleh jadi kita ada dalam suatu periode resesi ketika kita harus sangat yakin mengenai kepastian apakah kekuatan resesi bisa beresiko lepas kendali. Ada prospek lumayan besar yang seharusnya tidak diabaikan bahwa kemerosotan lebih lanjut dapat menaikkan bahaya spiral turun ke kondisi depresi. Rasa takut itu diperparah fakta bahwa ekspor tidak dapat diandalkan langsung untuk pertumbuhan karena dua ekonomi terbesar lain, Eropa dan Jepang, sedang hancur dan menghadapi krisis kemanusiaan. Amerika sendiri terlilit utang yang lebih besar daripada sebelumnya, membatasi stimulus langsung dari pemerintah. Jadi, kami melakukan sesuatu mengenai itu yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Demikian bab tambahan bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa. Terima kasih.